Perkenalkan, nama saya Benedikta Girlan Julian Pravita. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips atau cara untuk menemukan ide bisnis. Nah, teman-teman semua, dalam memulai usaha atau sebuah bisnis, kemampuan kita untuk menuangkan ide atau gagasan yang kreatif dan juga inovatif ini menjadi salah satu kunci kesuksesan usaha atau bisnis. Mungkin kebanyakan orang atau mungkin di antara kita ini sering memiliki ide-ide bisnis yang bernilai komersial, kreatif, dan juga inovatif. Namun disayangkan, ide tersebut dapat dikatakan terkadang hanya numpang lewat. Dalam artian, kita punya ide, tapi nggak segera ditulis, ya alhasil ya kita lupa akan ide tersebut. Nah, mungkin alangkah baiknya apabila kita ini tiba-tiba kita sedang main atau sedang santai, tiba-tiba terbesit sebuah ide bisnis, sebuah ide usaha yang sekiranya ini dapat bernilai komersial, dapat memberikan keuntungan kepada kita, maka sebaiknya harus segera kita tulis. Nah, setelah kita tulis, kita pahami dulu. Kita pahami, kemudian kita analisis, dan selanjutnya apabila memungkinkan, maka ide tersebut dapat kita implementasikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ide bisnis atau ide usaha itu menjadi faktor penting atau syarat yang harus kita miliki ketika kita hendak memulai suatu usaha atau bisnis. Ide bisnis itu apa sih sebenarnya? Ide bisnis itu adalah suatu kerangka atau gagasan yang dapat kita kembangkan dan juga gunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, biasanya berupa produk dan juga layanan jasa yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen untuk memperoleh uang atau profit. Mungkin di antara teman-teman semua banyak yang memiliki keinginan atau tekad untuk memiliki sebuah usaha, namun masih bingung bagaimana atau mungkin kesulitan untuk menemukan ide bisnis. Ide bisnis seperti apa yang sekiranya dapat saya jalankan. Nah, di sini saya akan berbagi cara untuk mendapatkan ide bisnis atau menemukan ide bisnis. Sebenarnya itu ada banyak ya teman-teman, namun di sini saya hanya mengambil 6 cara untuk menemukan ide bisnis dari berbagai sumber yang saya rangkum menjadi 6. Cara yang pertama adalah dengan melihat peluang dari hobi. Nah, jadi kita dapat mulai melihat dari hal apa yang kita sukai. Alangkah lebih menyenangkan ya apabila kita bekerja dan pekerjaan kita itu merupakan salah satu bagian dari hobi kita. Tentu kita akan menjadi lebih semangat dalam menjalani pekerjaan tersebut. Misalnya saja buat teman-teman perempuan ya, mungkin sekarang memiliki hobi untuk rias atau make up. Nah, itu pasti ada peluang untuk dijadikan sebuah usaha atau bisnis yang menghasilkan keuntungan secara finansial. Kita bisa mengenalkan dulu nih usaha kita ke orang-orang terdekat kita, contohnya keluarga atau saudara atau teman kita. Nah, buat teman-teman yang laki-laki misalnya memiliki hobi fotografi, nah kalian juga harus pandai-pandai mencari celah agar hobi kalian ini dapat menjadi sebuah bisnis atau usaha. Nah, apabila kalian merasa bahwa saingan kalian di bidang fotografi sudah sangat ketat, nah kalian bisa mempromosikan dulu ke orang-orang terdekat atau memberikan layanan jasa, misalnya ke teman kalian yang sedang wisuda atau acara yang lainnya, tidak langsung ke acara yang besar, contohnya pernikahan seperti itu. Cara yang kedua, nah cara ini biasanya sering teman-teman dapatkan ketika mengikuti entah seminar atau workshop tentang kewirausahaan atau tentang bisnis, yaitu amati, tiru, dan modifikasi atau biasa disingkat dengan ATM. Jadi apabila teman-teman merasa bahwa hobi teman-teman ini dirasa tidak bisa dijadikan sebuah bisnis,
maka tidak perlu khawatir. Kita bisa memulai dengan mengamati bisnis yang sudah berjalan. Namun ketika teman-teman memilih untuk meniru dari bisnis yang sudah ada, maka jangan lupa untuk memberikan ciri khas pada produk atau layanan kalian, sehingga ada pembeda antara bisnis yang kalian jalankan dengan bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kalian harus memberikan nilai tambah pada produk atau layanan kalian. Cara yang ketiga adalah mengamati dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Nah, cara ini mungkin lebih mudah dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Tapi perlu diingat bahwa tren itu biasanya hanya bersifat sementara ya teman-teman. Jadi, kalian harus pandai-pandai agar usaha atau bisnis kalian yang berdasarkan tren ini bisa terus berjalan dalam jangka panjang meskipun sudah berganti tren yang lain. Kemudian, cara yang keempat adalah amati permasalahan yang ada. Jadi teman-teman bisa mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dikeluhkan oleh konsumen atas sebuah produk atau layanan jasa dari bisnis yang sudah berjalan. Maka itu bisa menjadi peluang bisnis bagi teman-teman semua. Jadi bisnis kalian merupakan bisnis yang menghadirkan solusi atas permasalahan dari bisnis yang sebelumnya. Yang kelima adalah dengan cara menganalisa kebutuhan dan juga permintaan pasar. Jadi apabila teman-teman semua ini jeli dalam menganalisa kebutuhan dan juga permintaan pasar, maka hal tersebut dapat memberikan peluang teman-teman untuk memulai sebuah usaha. Ide bisnis yang berdasarkan atas permintaan dan juga kebutuhan pasar ini menjadi ide yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk dan juga layanan akan mudah untuk dijual dan diterima, dan kemudian bisnis dapat terus berjalan selama ada permintaan di pasar. Nah, mungkin agar kebutuhan di pasar selalu ada akan produk teman-teman, maka teman-teman harus pandai untuk menciptakan kebutuhan. Dalam arti, produk yang teman-teman keluarkan atau layanan yang teman-teman bisniskan ini dapat menjadi kebutuhan bagi masyarakat atau konsumen, sehingga konsumen ini membutuhkan produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang atau membutuhkan tidak hanya sekali dua kali tetapi terus menerus, sehingga dengan demikian usaha atau bisnis teman-teman dapat terus berjalan. Dan yang terakhir atau keenam, bisa dengan bertukar pikiran atau sharing dengan pebisnis. Nah, mungkin teman-teman tidak mengenal dengan pebisnis yang sudah sangat sukses atau mungkin terkenal, tapi teman-teman bisa memulai dengan bertukar informasi atau sharing dengan pebisnis atau wirausaha atau orang yang memiliki usaha di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman semua. Dengan demikian akan terjadi pertukaran informasi antar individu, antara teman-teman dan juga pebisnis. Nah, teman-teman bisa menanyakan nih bagaimana orang tersebut menemukan sebuah ide bisnis, lalu bagaimana bisnis tersebut dapat diterima oleh konsumen dan dapat terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hal ini bisa memicu teman-teman untuk menemukan sebuah ide bisnis dan memberikan peluang bagi teman-teman untuk memulai sebuah bisnis. Baik teman-teman, sekian 6 tips atau cara menemukan ide bisnis yang saya rangkum dari beberapa sumber. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Semoga buat kalian yang sedang ingin memulai bisnis dapat segera menemukan ide bisnis yang sekiranya cocok atau sesuai dengan kalian dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pasar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada lain kesempatan dengan topik yang berbeda.